Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Apa perbedaan paranormal, dukun, ustadz ahli hikmah, kiai ndablek? Nah ini kiai ilmu pedukunan. Ini kiai biasanya kiai males mondok. Waktu mondok itu hanya dapat ijazah, pengen bisa terbang, kerjaannya makan besi sama makan api, makan beling. Mondok makan besi, makan beling. Makanya nggak pinter-pinter. Mondok cari ilmu fikih. Khayalannya pengen jadi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang dilihat adalah keramat zahir, keramat yang sifatnya bisa merubah ini. Lupa Sunan Kalijogo adalah ahli istiqomah, orang yang paling takut dalam kemaksiatan. Ini biasanya santri-santri yang malas belajar itu ya. Wah, setiap hari puasa macam-macam, puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu. Senin Kemisnya enggak. Ya, ini keblinger ya. Rupanya gurunya yang ngajari. Ilmu hikmah itu maknanya adalah ilmu hikmah. Kalau hikmah itu artinya ilmu, hikmah itu sendiri kan artinya ilmu. Cuman kita tidak ingin kalimatu haqqin urida bihal batil. Judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan. Ini kan jadi salah. Salma ilmu ramal. Orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam. Kita menemukan orang-orang soleh dia punya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut. Misalnya apa? Dia ngasih doa, ngasih ini, mudah terkabul. Dia diajari yang aneh-aneh sudah nggak usah bilang. Nah, ini sekarang ruqyah yang katanya ruqyah syariah. Ruqyah itu kan syariah aslinya. Karena Nabi mengajarkan ruqyah untuk baca surat Al-Fatihah dan lainnya. Ada ruqyah syariah membaca Al-Fatihah untuk obat. Ruqyah. Fa innaha la ruqyah. Tentang kisah seorang sahabat Nabi yang membacakan seorang ketua kabilah yang sakit dibacakan Fatihah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi bagaimana tentang yang ini. Lalu dia berikan hadiah. Inna la ruqyah. Itu ruqyah boleh. Kau ambil paha imbalannya. Tapi sekarang ruqyah sendiri sudah dicemari dengan macam-macam. Di dalam dirimu ada 5.000 jin, ada ularnya. Ada orang ngadep ke Buya, orangnya banyak ularnya semuanya. Berani ngomong kita ada ular. Nah, Buya, saya lihat orang di mulutnya ada ular semuanya. Sudahlah, jangan hayal di sini. Kalau hayal jauh-jauh sana, itu tukang sulap sana itu. Ya, awas, kalau ruqyah sederhana. Kalau ruqyah ahli hikmah itu datang, akan tampak di wajahnya kekhusyuan, rasa takut kepada Allah, dan tidak mengajarkan contoh yang baik, tidak ngajarin suudon, akan tapi menguatkan hatinya. Itu ahli hikmah. Kalau sudah pakai cerita macam-macam, ngelantur ngalong itu, apa lihat kamu begini di rumahmu ada jinnya. Oh, bilang aja dari dulu saya dengar kata kiai, kalau kita mendoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu kan ada jin di kamar mandi. Kiai kok baru sekarang ngasih tahu gitu dong? Berarti lebih pintar saya dong dari. Oh, ada rumahmu ada jin, ada dari dulu ada jin keliaran rumah saya. Tapi jin nggak ganggu. Sekarang jin yang kayak manusia kayak ente ini yang ganggu saya, jadi ketakutan kan akhirnya. Harus tegas urusan ini biasanya ikut istiqomahlah kepada Allah, takut kepada Allah. Dan kadang itu mengajari suudon, sudah setengah dukun, barang kehilangan dan langsung, waduh, kemarin siapa yang datang ke rumahmu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada orang ke rumahmu kemarin? Oh ya tentu ada kan. Padahal ini bab kehilangan, akhirnya suudon sama pamannya, prasangka buruk dengan bibinya. Kalau ahli hikmah akan berikan hikmah. Misalnya barangnya hilang, subhanallah, ayo kita berdoa, semoga itu akhir curianmu, semoga Allah ganti yang lebih banyak. Nggak usah suruh mencari. Oh, hati-hati ya, pokoknya orangnya pakai ciri-ciri ya, rambutnya hitam. Cari sak kampung, rambutnya hitam, dia punya sepeda motor merah. Merah. Dan kadang-kadang memang mereka cerdas. Cerdas mereka, kadang cerdas. Jujur cerdasnya ini kalau nipu hebat. Nah, ada polisi datang ke seorang dukun paranormal yang ke ustadz ini. Ada narapidana, ada masih di brokol begini kok lari. Nasihat jawab. Polisi belum jauh nih, masih di sini, sekitar sini.
Betul dikubek setelah itu. Ya ketemu. Ya jelas loh, pakai brogol kalau kelihatan naik mobil kan ketahuan. Apalagi pada situ nih. Ini cerdas saja karena pakai brogol. Tidak jauh masih sar sini. Oh ya pintar. Hati-hati, semakin cerdas ilmu pedukunan, apalagi pakai label ustadz, hati-hati. Ilmu hikmah adalah memberikan ijazah yang baik, doa-doa yang baik. Gus Samsudin diduga alami gangguan jiwa hingga dijenguk istri pertama di tempat rehabilitasi. Enak jadi orang gila. Gus Samsudin dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut usai beredarnya video yang memperlihatkan dirinya berperilaku aneh yang mirip dengan orang gangguan jiwa atau ODGJ. Nama Gus Samsudin viral lantaran berseteru dengan pesulap merah alias Marcel Radival. Dalam video yang beredar, Gus Samsudin terlihat hanya memakai sarung sambil tiduran di tanah berbatu di tengah hutan. Bahkan Gus Samsudin terlihat mengamuk dan menampar salah satu santri yang menegurnya. Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrabawa, Ngawi, Jawa Timur lantaran diduga mengalami gangguan jiwa. Dilihat dari video di akun YouTube Gus Samsudin Jabab, istri pertama Gus Samsudin yaitu Nyai Ahan terlihat menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus ODGJ. Saat bertemu Gus Samsudin, Nyai Ahan langsung memeluk suaminya yang tengah duduk di sebuah gubuk. Kepada sang santri, Gus Samsudin menceritakan pengalamannya yang berada di tempat rehabilitasi. Nyai Ahan lantas menanyakan maksud pernyataan Gus Samsudin. Kenapa? Tegas sang istri. Gus Samsudin menjawab dirinya gila kepada sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri kembali menanyakan kabar kepada Gus Samsudin. Gus Samsudin mengaku senang berada di tempat tersebut bersama ODGJ lainnya agar bisa fokus mendekatkan diri kepada dijenguk istri pertama saat direhabilitasi. Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrabawa, Ngawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Samsudin Jabab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Samsudin langsung menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Samsudin, Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu Gus Samsudin mengungkap pengalamannya selama berada di sana. Gus Samsudin juga memberikan klarifikasi setelah pesulap merah menudingnya berbohong pura-pura menjadi ODGJ. Sebelumnya, pesulap merah menyebut Gus Samsudin berpura-pura mengidap gangguan jiwa demi menghindari kasus hukum. Nah, saya nggak tahu nih ODGJ ini settingan dia juga atau beneran. Atau untuk menghindari penjara, karena kan salah satunya untuk menghindari penjara jadi ODGJ, paparnya. Mungkin ada yang sudah diproses, akhirnya dia mikir